Hai Leo, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Leo, ini adalah general reading untuk kalian Leo, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Karena general reading, jadi ini tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana. Kalau tidak memahami apa yang disampaikan, artinya ini bukan situasi kalian, jadi jangan dipaksakan ya. Penjelasan lainnya sudah aku sertakan di awal video dan di description box, jadi bisa dibaca. Di sini aku akan membacakan pesan universe untuk situasi Leo Sun Moon Rising yang ada di sini ya, situasi yang ada di sini, oke? Jadi aku sebagai penyampai pesan aja gitu ya, atau messenger, aku hanya menyampaikan apa yang aku baca. Jadi kalau kalian tidak suka dengan cara penyampaiannya, atau terkesan kayak menggurui, padahal sebenarnya bukan menggurui ya, ini hanya membaca apa yang ada di sini aja gitu. Relax saja, kalian juga tidak harus menonton videonya, oke? Kita langsung menuju ke pembacaannya ya. Untuk Leo, selain kalian, aku melihat di sini ada energi Aries, Cancer, lalu Libra, Virgo, Taurus, Aquarius, Gemini, dan ada Pisces ya, ada Capricorn juga ya. Libra tadi sudah aku sebut ya, jadi itu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Oke Leo, kalau aku lihat di sini, ini adalah keadaan atau situasi orang yang dia mencintai seseorang ya, cuman mereka sedang tidak bersama aja. Dan kalau aku lihat di sini, hubungannya lagi buruk. Hubungannya buruk, komunikasinya jelas buruk atau mungkin tidak berkomunikasi, yang jelas tidak bersama. Dan ya, dia merindukan orang ini ya, dan cinta yang ada di sini itu kalau aku lihat sih tetap berlangsung gitu ya. Itulah kenapa orang ini mau berbicara, karena mereka masih mencintai di sini, masih punya rasa cinta itu gitu ya. Dan aku melihat di sini sebenarnya mereka menginginkan keseriusan. Jadi intinya sih ini perasaan cinta yang bukan baru-baru ini aja gitu. Cuman hubungan kalian sepertinya sedang nggak bagus aja gitu. Mungkin ini sudah pernah disampaikan sebelumnya, lalu hubungan itu off atau berakhir gitu kan. Yang pasti aku melihat di sini kayaknya udah lama nggak komunikasi gitu kan. Kemudian orang ini menyadari cintanya itu apa ya, eksis aja gitu dia rasakan gitu kan. Selama berpisah, selama hubungan itu berakhir atau tidak ada komunikasi gitu ya, dia masih merasakan cinta itu. Mungkin dia sudah berusaha menahan ya, atau bisa juga berusaha move on gitu. Di saat sedang tidak bersama ini gitu. Cuman lagi-lagi yang dia sadari, orang itu yang diinginkan, orang itu yang dicintai. Rasa cinta itu masih ada di sini. Dan iya, dia serius sih sebenarnya. Cinta itu ada dan keseriusan itu ada. Cinta dan keseriusan untuk berkomitmen kalau aku lihat di sini ya. Jadi aku melihat di sini dia ada keinginan untuk mendekat, untuk rekonsiliasi, untuk mengajak berdamai gitu ya. Itu sih yang aku lihat. Lalu yang aku lihat di sini kayaknya dia atau mereka itu siap melakukan langkah besar dalam hidupnya. Bisa saja komitmen, berkomitmen bersama orang itu gitu ya. Karena mungkin buat orang ini, buat mereka ini, komitmen itu adalah sesuatu yang besar. Memang sih sebenarnya komitmen itu sesuatu yang besar ya. Karena kan tidak hanya diucapkan, nggak cuma ngomong, tapi bagaimana kita berusaha kembali sama komitmen itu gitu kan. Komitmen untuk entah sampai kapan gitu kan. Entah sampai kapan, sorry. Yang namanya komitmen, jadi ya komitmen berusaha untuk dijaga gitu kan. Jadi memang itu bukan satu hal yang kecil ya. Sebenarnya komitmen juga bukan sesuatu yang
kita anggap kecil juga gitu kan. Dan tergantung juga ini komitmen untuk apa. Kalau misalnya untuk hubungan jangka panjang, tentu itu bisa jadi langkah besar gitu kan, yang mempengaruhi hidup seseorang gitu. Jadi ya orang ini siap melakukan langkah besar itu kalau aku lihat ya. Komunikasi bisa datang dalam waktu yang relatif dekat, bisa jadi dalam waktu beberapa bulan gitu. Orang ini akan mengutarakan keseriusannya ya di sini. Ini mengutarakan perasaannya yang selama ini dia simpan selama hubungan ini berakhir gitu kan. Jadi memilih disimpan perasaan itu ternyata masih aja ada dan dirasakan di situ. Akan disampaikan. Akan disampaikan juga keseriusannya dan keinginannya untuk kedepannya. Oke. Cuman di sini ada orang yang kelihatannya defensif gitu loh. Jadi ketika mau didekati ya, orang yang mau mendekat itu agak sedikit takut karena di sini kelihatannya ada yang defensif kan. Apa ya? Kalau misalnya didekati nanti kira-kira diterima nggak? Atau jangan-jangan galak dan menutup lagi komunikasi. Atau bahkan jangan-jangan bisa diblok gitu. Jadi kelihatan ya orang ini kelihatannya memang defensif, cuman dia punya sisi kayaknya kalau sudah menentukan satu orang, yang lainnya itu bisa jadi tidak dihiraukan gitu. Intinya ada yang mau mendekat dan ada yang merasa takut juga karena orangnya terlihat defensif ya. Yang mau mendekat tadi ada yang merasa takut karena yang mau didekati itu energinya Queen of Swords ini. Ini tidak berbicara gender ya. Ya kelihatan banget gitu loh. Orangnya tegas banget, orangnya kayaknya siap banget untuk apa ya? Untuk untuk melawan, bisa jadi melawan ini gini. Bisa jadi, bukan bisa jadi sih, kemungkinan memang kalian itu punya masalah sebelumnya sampai hubungan itu berakhir kan. Jadi orang yang mau mendekat dan mau mengajak berdamai ini agak takutnya di situ gitu loh. Karena sikap orang ini yang terlihat keras dan dingin bisa jadi mereka ini ditanggapi dengan apa ya, nggak tahu ya, mungkin atmosfernya kayak horor aja gitu loh. Ya mungkin juga takut kali begitu didekati yang ada malah apa namanya, itu tadi, ya lumayan agak nakutin, gimana sih, aku sih ngerasanya kayak yang mau mendekat itu siap-siap kayak, apa ya, disikapi dengan galak gitu loh, disikapi dengan galak. Mungkin itu yang bikin takut ya, gitu. Jadi orang ini kelihatan tegas dan mungkin terkesan galak gitu. Ya mungkin takutnya itu, apalagi sebelumnya ini punya masalah, punya isu di antara mereka gitu kan. Jadi mau ngajak damai itu kalau yang diajak berdamai orang kayak gini agak serem sih. Jangan-jangan nanti baru ngomong udah dipotong, terus sudah disodorkan atau dikonfrontasi masalah-masalah yang sebelumnya gitu. Mungkin ada ketakutan seperti itu ya. Tapi intinya orang ini kelihatan sangat tegas sekali sehingga yang mau mendekat itu agak takutnya di situ. Apalagi mereka punya masalah sebelumnya. Apakah dipercaya ataukah masih diterima atau enggak gitu. Tapi intinya ada yang mau mengajak berdamai di sini. Yang satu mengajak berdamai, yang lainnya memang terlihat defensif. Itu aja ya. Oke, selanjutnya yang aku lihat di sini ini bisa jadi Leo ya, atau orang yang punya situasi sama Leo. Cuman aku melihat di sini ya seperti yang aku sampaikan di sini tadi ya. Seperti yang aku sampaikan tadi gitu loh. Di sini ada orang yang akan berjuang untuk apa ya? Untuk mendapatkan apa yang diinginkan, kebahagiaannya itu. Ya, kebahagiaannya bersama seseorang itu. Orang yang menjadi keinginannya itu untuk ya bisa jadi untuk dijadikan partner seumur hidup kan. Di sini ada kunci gitu ya. Orang itu dianggap kunci buat dirinya gitu loh ya. Jadi mungkin selama ini mereka agak sulit berkomitmen bisa jadi, dan mereka melihat orang yang dicintai ini adalah orang yang selama ini mereka cari gitu. Bisa mengisi kekosongan dari diri mereka lah ya. Intinya sih aku melihatnya di sini orang ini melihat
Queen of Swords ini nggak harus wanita ya, ini bisa pria atau wanita gitu. Ya, ini bisa jadi kalian melihat ini itu adalah kunci aja gitu loh buat diri kalian gitu. Bisa jadi kayak gitu ya. Atau pokoknya intinya sih orang ini yang bisa bikin Queen of Swords ini yang bisa bikin orang yang ada di sini tuh ingin berkomitmen atau menikah itu mungkin Leo ya. Karena balik lagi aku mau menentukan siapanya itu bisa jadi kan energi vice versa ya. Bisa jadi yang aku baca energi Leo, bisa jadi energi orang yang punya situasi sama Leo gitu. Cuman mungkin aku melihat di sini buat Leo yang sulit untuk berkomitmen. Nah, Leo itu udah melihat Queen of Swords ini adalah orang yang pas buat dia gitu. Jadi dia akan mengupayakan itu. Kayaknya gue baru bisa berkomitmen kalau sama dia deh gitu. Ini tidak berbicara gender ya, jadi bisa gender apapun gitu kan. Nah, yang aku lihat di sini mereka di sini mungkin bisa jadi Leo itu akan berusaha mencapai tujuannya sih. Jadi mereka punya ambisi juga karena itu tadi dalam benak mereka merasa akan bahagia kalau sama orang ini. Jadi mereka akan mengejar apa yang menjadi kebahagiaannya. Dalam pikirannya kebahagiaannya itu ya itu gitu. Ini memang Leo adalah orang yang terus mengejar desire-nya sih, cukup ambisius untuk mengejar desire-nya ya. Orangnya passionate gitu. Yang pasti sih kalau aku lihat walaupun mungkin sulit, misalkan terlihat sulit dari luar gitu ya, mereka tetap akan mengupayakan ini sih. Kayak gitu ya. Jadi berjuang banget untuk hubungan ini. Dan di sini aku mendapatkan pesan soal cuek ya, cuek. Sikap cuek atau acuh tak acuh gitu ya. Ada yang cuek ya di sini. Intinya cuek yang dilakukan oleh seseorang atau sikap cuek seseorang di sini atau mengabaikan aja masalah yang ada gitu kan, bersikap cuek terhadap masalah yang ada itu sebenarnya malah memperburuk keadaan gitu loh. Mungkin Queen of Swords ini ngelihatnya ngapain lo tiba-tiba datang, perasaan kemarin nggak ada kabar deh, perasaan kemarin cuek-cuek aja, ngapain lo tiba-tiba datang kayak gitu loh. Jadi mungkin serem kali ya. Itu sih yang aku lihat di sini. Jadi intinya cuek dengan masalah yang ada, membiarkan dan pergi begitu saja, itu jelas tidak menyelesaikan masalah. Belum tentu saat kembali itu akan diterima lagi. Oke? Kemudian aku melihat di sini, aku tidak bilang ini akan cocok untuk kalian semua ya. Nggak harus resonate untuk kalian semua, cuman aku melihat di sini ada yang rela melakukan berbagai cara, bahkan cara yang bisa jadi menyakiti yang lain lah ya. Pokoknya rela mengejar obsesinya gitu loh. Obsesinya menggiring dia bisa melakukan apapun bahkan jika harus menyakiti orang lain. Karena yang dia pikirkan itu adalah bagaimana keinginannya itu terrealisasikan. Jadi dia udah dibutakan aja dengan itu gitu loh. Jadi karena fokusnya itu pada desire-nya, pada obsesinya, dia akan rela walaupun harus ada yang tersakiti di situ. Demi apa yang menjadi obsesinya itu tetap terwujud gitu. Jadi ketidakpedulian itu berbahaya sih. Oke? Hanya memikirkan kebahagiaannya sendiri mungkin ya. Sebenarnya nggak masalah ya kita mau bahagia, cuman bukan berarti kita mau bahagia terus merugikan orang lain kan gitu. Oke? Selanjutnya, nah pesan selanjutnya itu ini. Segala hal yang tidak bisa kalian kontrol mengajarkan kalian bagaimana melepaskan itu gitu ya. Karena katanya belajar untuk let go itu sebenarnya kunci dari kebahagiaan katanya gitu. Semesta memiliki dinamikanya sendiri. Seseorang tidak bisa selalu mengatur keadaan luar, tapi ia bisa mengatur langkah, pandangan, dan perasaannya. Terkadang ada yang tidak bisa dipaksakan dan tantangannya bukan menaklukkan itu, tapi bagaimana menaklukkan sesuatu dalam diri untuk melepaskan. Oke, selanjutnya pesan lainnya adalah belajar dari kesalahan orang lain ya, karena kita nggak perlu melakukan semua kesalahan itu kalau sudah ada contohnya di hidup orang lain gitu.
Oke. Ya. Kemudian pesan lainnya itu yang aku dapatkan ini sih, ya. Mungkin harus paham apa sebenarnya yang diinginkan. Kalau Leo pasti paham lah apa yang diinginkan gitu ya. Dan mengejar apa yang menjadi keinginannya itu. Tapi ya itu tadi ada rambu-rambunya lah ya semua itu. Saat seseorang bingung menemukan tujuan dan apa yang harus dia lakukan, maka ia perlu mendengarkan lagi suara hatinya. Lakukan apapun dengan sepenuh hati atau carilah hal yang sesuai dengan panggilan hatimu. Karena itulah jawaban menuju bahagiamu. Ya ini kayaknya mengarahkan pada jawaban ini. Seseorang yang ada di sini yang memang ingin dia dapatkan gitu. Ini mengarahkan pada satu orang ini untuk dia raih gitu ya. Aku sih melihat ada potensi ini sebenarnya berakhir oke juga gitu. Apalagi di sini kan ada kartu happy ya kan, lalu ada kartu ini ya. Sunset itu adalah bukti bahwa ending atau akhir itu bisa menjadi manis juga, bisa cantik juga, bisa happy ending lah ya, kelihatan indah gitu loh. Jadi kemungkinan ini bisa berakhir indah sih. Ada potensi seperti itu. Tapi akhir indah ini bisa gimana ya? Akhir indah itu bisa sih didapatkan. Cuman kalau ada kesalahan yang dilakukan ya bisa juga sih akhir indah itu berbelok lagi ke akhir yang lain gitu kan. Tapi bisa sih ada fase ini, ada fase kalian mendapatkan kebahagiaan bersama orang itu ya. Cuman berapa lama, sejauh mana itu kembali sama kalian. Karena bisa saja satu momen kalian bertemu terus oke lah ya, sepakat, klik, terus bisa berdamai gitu kan, terus happy. Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada trigger masalah baru atau masalah lama yang terulang lagi bisa jadi kalau itu belum terselesaikan ya. Jadi kayak pola lama terulang lagi. Intinya itulah ya. Jadi bagian happy-nya itu ada nanti ya. Bisa jadi dalam tahun ini gitu kan. Cuman dipertahankan sampai mana, sejauh mana gitu. Nah, itu kembali sama kalian yang menjalani hubungan lah ya pastinya, oke? Jadi sebesar apapun tantangan hidup seseorang, sedalam apapun kekecewaan dan kesedihan yang pernah dirasakan, perjalanan itu tetap bisa berakhir pada destinasi yang indah. Ia hanya perlu mendengarkan intuisi dan hatinya, lalu melakukan perbaikan di setiap masalah yang ditemui. Melakukan perbaikan di setiap masalah yang ditemui ya, bukan lari dari masalah atau cuek terhadap masalah yang sudah ada, seakan-akan dengan bersikap cuek masalah itu bisa selesai sendiri, padahal enggak dong. Kayak gitu ya. Itu pesan yang aku dapat di sini. Kemudian pesan lainnya adalah soal menjalani karir, memilih karir, pekerjaan atau bisnis yang sesuai dengan passion atau desire kalian. Kayaknya itu bisa jadi kunci juga untuk kesuksesan kalian gitu. Cuman balik lagi, perjalanan untuk sukses itu kan memang tidak mudah dan tidak instan ya, tapi setidaknya dengan passion atau desire yang kalian miliki terhadap bidang itu bisa mengantarkan kalian pada kesuksesan itu. Oke, good luck buat Leo Sun Moon Rising. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Good luck, bye.